Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, selamat pagi untuk semuanya. Eh, Tolong nanti pertama untuk di perkuliahan ini, eh, mohon maaf untuk hari ini kita daring ya. Eh, Sebenarnya maunya adalah luring. Kalau luring sebenarnya bisa, cuma waktunya nggak cukup ya. Jadi akhirnya saya pilih untuk daring. Eh, Tapi mohon nanti walaupun daring, saudara juga tetap terlibat aktif di dalam satu proses sehingga nanti ketika saya mungkin eh, sekali-kali bertanya, tolong nanti saudara bisa merespon ya. Mungkin orientasinya di situ. Em, Kemudian yang kedua, materi kemarin kita sudah sampai pada beberapa materi yang mungkin di akhir dari materi yang kita bahas itu adalah berkas bidang ya. Jadi mungkin terakhir kita bicara terkait dengan berkas bidang yang seperti ini. Ya. Jadi kalau apa itu berkas ya, berkas ini sebenarnya kan ketika ada bidang V1 dan V2, di mana V1 dan V2 itu eh, dua bidang yang berpotongan. Ya, maka ketika kita tuliskan kombinasi linear dari V1 plus lambda V2 nol, maka dikatakan ini menyatakan himpunan bidang yang selalu melalui garis potong. Ya, jadi ketika dikatakan selalu melalui garis potong, ya, maka kita mengatakan ini adalah garis potongnya. Ya, jadi kalau ini misalkan nanti ada V1, ya, kemudian ini V2. Nah, ketika misalkan ini V1 ditambah V2 ya, sama dengan 0. Misalkan lambdanya itu diganti 1. Maka dia akan selalu mulai garis potong ini. Nah, ketika yang kita katakan di sini, ketika ada V1, ini V2, ya, maka selalu berpotongan di satu garis ini. Oke, nah ini yang kita namakan sebagai berkas ya. Jadi ketika kemarin yang di akhir itu kita sampaikan bagaimana ketika bidang Kelas. Kelas apa? galih suaranya masuk galih. Ya, oke ya. Nah, ketika misalkan V1 dan V2 itu sejajar, maka kita akan mendapatkan bidang yang sejajar. Nah, kalau misalkan dalam ilustrasi itu kita tuliskan misalkan contoh, ya, ini kita bisa mencontohkan itu seperti Kelas ini. apa? Kelas apa? Soalnya tahu sih, gak ada yang mesti. Sebentar, ini Iya, akhirnya aja kerja. Galih sudah di ruangan belum? Tes, Wes. tes, tes, tes. Galih, halo, Galih, Galih nggak dengar? Ada, Pak. Ya, oke ya. Oke, saya teruskan tadi. Eh, saya pada memberikan satu contoh itu gini. Ketika misalkan ada V1, kita ambil itu bidangnya adalah 2X, misalkan min Y plus Z, ya, min 1 sama dengan 0. Kemudian V2 itu adalah misalkan 4X min 2Y plus 2Z, misalkan plus 8, 8 sama dengan 0. Nah, dua bidang ini kan eh, menyatakan yang sejajar karena di sini
ketika bilangan arahnya itu sebanding, ya. Jadi V1 sejajar V2. Nah, ketika kita tuliskan V1 plus lambda V2 sama dengan 0, ambil lambda itu 3 misalkan. Maka kan kita dapatkan di sini 2x min y plus z min 1. Ya. Nanti ditambah dengan 3, lambdanya 3, 4x min 2y plus 2z, ya, plus 8 plus 8 ini sama dengan 0. Nah, berarti nanti kan ada 2x plus 12, berarti nanti ada 14x, ya. Kemudian min 6y, min y berarti min 7y, ya. Y, ya. Kemudian ada 6z plus z berarti plus 7z, ya. Kemudian negatif 1, ini 24 berarti negatif plus 23. Oh, sorry. Plus 23. Nah, sama dengan 0. Nah, sehingga kan kalau bilangan arah V1, nah, itu kan kita tuliskan 2, negatif 1, 1. Nah, bilangan kalau ini kita tuliskan sebagai V3. Nah, bilangan arah V3 itu adalah 14, negatif 7, 7. Nah, ini berarti kan sebanding, ya. Jadi, sorry, kita lihat di sini bentuk yang kita tuliskan di sini, maka adalah ini sebanding. Jadi, ketika 2 per 14 sama dengan negatif 1 per negatif 7 sama dengan 1 per 7. Nah, berarti artinya apa? Menghasilkan bidang yang sejajar. Sehingga kalau ini bukan dikatakan sebagai bukan bundel, ya, bukan berkas, ya. Kalau berkas itu adalah ketika berpotongan, ya. Berpotongan itu ketika misalkan nanti V4 misalkan kita tuliskan X plus Y min Z plus 1 sama dengan 0, sedangkan tadi V1 itu adalah bentuknya 2X, ya. 2X kemudian min Y plus Z, ya, min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan dua bidang yang berpotongan. Nah, sehingga ketika kita tuliskan ambil lambda itu, ya, ambil lambda itu misalkan kita ambil 2, ya. Ketika V1 plus lambda V2 sama dengan 0, maka akan kita dapatkan X plus Y min Z plus 1, ya. Oh, sorry, 2X, kita hapus. Oh, ini. Ya udah, nggak usah dihapus, ganti warna. Oke. Ini kita kita hapus dulu, ya. Tadi mungkin koneksinya itu ini. Kurang. Nah, ketika kita tuliskan yang ini, jadi kalau V1 itu, oh, tangan saya kena ini, 2X min Y, ya, plus Z min 1 ditambah 2 kalikan X
plus Y min Z plus 1 ya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan 4X ya. Kemudian di sini min Y ya, min Y plus 2Y berarti plus Y ya. Kemudian dituliskan plus Z min 2Z berarti min Z ya. Kemudian min 1 plus 2 berarti plus 1 ya. Jadi bentuk yang kita dapatkan di sini sebenarnya adalah sebuah bidang bidang ya, di mana bidang itu akan melalui garis potong ya, garis potong eh, dari bentuk itu. Jadi kalau ini X plus Y min Z plus 1 sama dengan 0, kemudian 2X min Y plus Z min 1 sama dengan 0, tentunya eh, bentuk itu adalah menghasilkan bidang yang melalui titik potongnya itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini sebenarnya bahwa ketika mungkin kita membuat satu ilustrasi di sini ya, mungkin ketika bentuknya adalah 3D ya. Mungkin kalau kelihatan di sini, maka kalau tadi bidangnya adalah itu X plus Y ya, kemudian min Z plus 1 itu sama dengan 0, maka kita dapatkan bidangnya itu ini. Nah, kemudian bidang yang kedua itu yang pertama tadi V1 itu 2X min Y, kemudian plus Z min 1 ya, sama dengan 0. Maka kita dapatkan bidangnya ini. Nah, yang kita namakan sebagai garis potong itu ini. Nah, ketika kita menuliskan persamaan bidang yang kita tuliskan tadi, bentuknya adalah ketika V1 berarti 2X min Y plus Z min 1 ya. Kemudian ditambah 2 kali di sini adalah ketika X plus Y min Z plus 1 ini sama dengan 0 ya. Ini namanya menghasilkan satu bidang yang melalui garis potong ini. Ini ya. Jadi kan kalau mungkin kita perlihatkan dalam bentuk ini, mungkin kan artinya ketika kita lihat ini kan bentuknya ini. Ya, ini yang kita namakan berkas ya. Nah, ketika yang kita tuliskan ini kita namakan berkas. Jadi bidang-bidang itu akan selalu melalui garis potongnya. Ketika misalkan kalau satu lagi misalkan bagaimana ketika lambdanya itu satu ya, lambdanya satu itu berarti kan sebenarnya kan ke X plus Y atau yang depan dulu jadi 2X min Y ya, kemudian plus Z min 1 ya. Kemudian ditambah di sini dalam kurung berarti X plus Y min Z plus 1 ya. Oh, bentar. Ya, misalkan ini juga menghasilkan bidang baru yang kalau kita lihat di dalam bentuk ini itu kan dia juga melalui garis potong itu. Ya, jadi ada 4 bidang di sini, maka yang kita lihat itu adalah selalu melalui garis potongnya di situ. Oke, itu ya, itu namanya berkas. Nah, sehingga ketika lambda yang mungkin negatif ya, lambda itu negatif 1, ya berarti kan menjadi V1 min V2. Ya, itu juga bentuknya adalah nanti mestinya adalah bidang juga. Oke, mungkin eh, itu ya, itu berkas. Sehingga ketika kemarin kita memiliki satu soal yang kalau kita mungkin tuliskan di situ, maka mungkin kita bisa menyelesaikannya.
Jadi ketika misalkan kemarin diberikan sebuah soal, tentukan persamaan bidang datar W yang melalui garis potong V1 itu X min 3Y plus Z min 7 dan V2 itu 2X min Y plus 3Z min 5 sama dengan 0. Nah, pertama yang tegak lurus kemarin kita sudah kerjakan di kelas. Artinya kita tinggal menuliskan V1 plus V2 sama dengan 0, maka kita menemukan nilai P. Artinya ketika tegak lurus, maka tentukan di sini adalah berapa bilangan arahnya. Ya, tolong diingat di situ. eh, Kadang seringkali terlewat ya. Jadi ketika bilangan arah itu ini, ya, kemudian ini. Nah, sedangkan bilangan arah kalau dari V3 itu 1, negatif 2, 3. Ya. Sehingga kita bilangan arah itu dikalikan berarti kan 1 kali ini. Ya. Kemudian ditambah sebenarnya negatif 2 itu kali negatif 3 min P. Ya, maka jadi ini. Kemudian yang berikutnya kan 3 kali ini. Ketika dikalikan bentuknya ini, berarti artinya ketika P itu diperoleh negatif 10/13. Nah, ketika P kita dapatkan ini, maka kembalikan ke bentuk ini ya, 1 ya. Nah, 1 itu kan berarti sebenarnya kan ketika kita tuliskan bentuknya X min 3Y plus Z min 7 ditambah lambda kali 2X min Y, misalkan plus 3Z, kemudian min 5, ini sama dengan 0. Nah, berarti kan ketika lambda itu diganti negatif 10/13, ya, berarti kita tinggal mengalihkan ke bentuk sini. Jadi ini 13X, ya, min 39, ya, min 39Y, ya, kemudian plus 13Z, ya, kemudian di sini 7 kali ini berarti negatif 51 ya. Kemudian yang bawah itu kalau kita tuliskan negatif 20X plus 10Y, ya. Kemudian negatif 30Z, ya. Kemudian min 50 berarti plus 50 sama dengan 0. Nah, berarti kalau ini dijumlahkan kan kita dapatkan bentuknya yang ini. Berarti 3X negatif 7X, ya, gitu ya. Kemudian 39 ini 10 berarti min 29, ya, Y. Kemudian 13 negatif 30 berarti min 17Z, misalkan itu. Kemudian min 1. Sehingga ini ekuivalen dengan 7X plus 29Y plus 17Z plus 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti artinya bidang yang mungkin selalu melalui garis potong V1 dan V2. Nah, kemarin kita tanyakan bagaimana ketika ini. Tentukan sejajar ya. Kalau sejajar itu berarti kalau saya ilustrasikan itu gini. Kalau ada bidang yang saling berpotongan, ya, maka ketika tentukan persamaan bidang yang tegak lurus itu biasanya selalu ada itu minimal kita bisa memotong itu bidangnya itu ini. Ya. Nah, misalkan ini bidang yang tegak lurus itu ya. Tetapi ketika sejajar kan melalui garis ini, ya. Tetapi sejajar. Nah, itu kadangkala ada sesuatu yang bisa, ada sesuatu yang tidak. Jadi manakala ketika dia itu apakah sejajar nanti dengan salah satu bidang itu atau mungkin bahkan tidak ada. Maka ini kemarin kita mencoba untuk saya tanyakan, tetapi mungkin ketika Anda melihat di sini bilangan arahnya itu adalah 2, 1, 3, gitu ya. Sehingga kan kalau kita mengatakan ini sebagai V4,
atau V3. Ya. Ketika kita mengatakan V3 itu ya, sejajar dengan V4. Ya. V4-nya ini. Berarti kan kalau kita tuliskan 1 + 2P per 2 itu harus sama dengan -3 min V per 1. Ya, sama dengan, kalau ini adalah 1 + 3P per 3. Nah, ini yang kita tuliskan ini. Nah, berarti kan kalau kita menuliskan ini, kita bisa membentuk dua persamaan. Yang pertama, ini sama ini. Ya, berarti kan kalau ini kita tuliskan 1 + 2P sama dengan -6 min 2P. Berarti di sini yang kita dapatkan 4P sama dengan -7. P-nya itu -7/4. Kemudian yang kedua, maka yang kita lihat itu misalkan ini. Ya. Maka yang kita dapatkan adalah -9 min 3P itu sama dengan 1 + 3P. Ya. Maka menjadi -6P itu sama dengan 10. P-nya itu -10/6 atau -5/3. Nah, kalau kita menuliskan bentuk satu, maka tanda hubungnya di sini dan. Gitu ya. Berarti kan kalau ada 1 + 2P per 2 sama dengan ini, maka didapat 1 + 2P sama dengan ini dan, gitu ya, bukan atau, dan ini. Nah, ketika ini kita dapatkan nilai P yang berbeda, maka dikatakan tidak ada nilai P yang memenuhi. Sehingga tidak ditemukan bidang. Ya, jadi kita tidak mendapatkan bidang. Kecuali kalau nanti Anda mendapatkan di sini, kalau nilai P ini sama antara kiri dan kanan, warna merah dan warna biru ini sama. Ya, berarti dikatakan di situ ada bidang yang melalui garis potong dan sejajar dengan ini. Kalau ini berarti tidak ada bidang yang ini. Nah, kapan itu ada dan kapan tidak ada? Nanti lebih lanjut sebenarnya kita bisa menganalisis ya. Menganalisis itu dalam arti kan kita mungkin bisa nanti setelah materi ini kan kita akan bicara garis ya. Nah, mungkin barangkali kan, oh kalau gitu garis yang merupakan garis potong antara V1 dan V2 itu bilangan arahnya berapa ya? Kemudian nanti ketika V4 itu berapa? Nah, artinya apakah garis dan bidang itu sejajar gitu ya? Kan kalau garis dan bidang itu tidak sejajar, maka mungkin kita tidak bisa membuat bidang yang melalui garis itu sejajar dengan bidang itu gitu ya. Itu nanti mungkin kita lihat setelah bab bab ini. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand, nggak apa-apa di situ ya. Atau mungkin Anda bisa langsung di chat. Nah, oke, nah ini materi yang kemarin yang mungkin kita bahas dan di akhir, di akhir itu kita menyampaikan mungkin sedikit tentang jaringan bidang ya. Jaringan bidang. Jaringan bidang itu adalah di sini. Ketika V1, V2, dan V3 itu tidak terletak pada berkas yang sama. Jadi ketiga bidang itu akan berpotongan di satu titik. Maka kalau kita menuliskan V1 + lambda V2 ditambah mu V3 itu menyatakan himpunan bidang datar yang dinamakan jaringan bidang. Ya. Kalau
bidang datar itu tentunya akan melalui titik, ya, titik potongnya di sini. Jadi kalau kita mengatakan titik potongnya mana ini, nah, berarti dia akan melalui ini. Sehingga kalau ini V1, ya, kemudian ini V2, nah, kalau V1 ini, V2 ini, nah, garis potongnya kan mungkin kita tuliskan ini, ya, gitu ya. Nah, ketika V3 itu adalah yang ini, ya, maka ketika itu berpotongan di titik ini. Nah, jadi kalau nanti kita akan mendapatkan bidang yang selalu melalui titik ini, gitu ya. Itu namanya jaringan bidang. Jadi eh, diingat di situ bahwa bidang-bidang itu berpotongan di satu titik, gitu ya. Sehingga yang kita tuliskan itu. Nah, ketika nanti bidang itu tidak atau ada di dalam satu berkas, ya, maka kita tidak menamakan itu sebagai jaringan bidang. Jadi artinya kalau orang menuliskan kalau kita menggambarkan ini, ya, misalkan ini. Nah, kemudian ada bidang yang ini V1, ini V2, ini V3. Ini namanya bukan tiga bidang yang saling berpotongan, gitu ya. Ini bukan tiga bidang yang saling berpotongan, tetapi setiap dua bidang itu saling berpotongan, ya. Tapi kan artinya ketika kita lihat antara V1 dan V2 itu ini, tetapi tidak ada yang menghubungkan V1, V2, dan V3. Tetapi ketika kita melihat berkas ini, V1, V2, V3 itu kan berpotongan, jadi menurut garis tertentu. Nah, itu berarti kan artinya ketika dia terletak pada satu berkas, itu berarti artinya perpotongannya menjadi garis. Ketika dia berpotongan tapi tidak terletak pada satu berkas yang sama, maka berupa titik. Gitu ya. Itu mungkin perbedaannya di situ. Oke, nah kalau di dalam soal, mungkin kita berikan satu ilustrasi di sini. Eh, Misalkan diberikan V1, V2, V3, selidiki apakah bidang datar itu berpotongan di satu titik. Nah, kemudian tentukan persoalan bidang datar yang melalui titik potong tersebut. Nah, dan sejajar dengan ini. Ya, jadi ada dua cara di sini ya. Ketika pertama, Anda mungkin menentukan titik potongnya. Menentukan titik potong. Ya. Atau kalau kita menuliskan nanti bagaimana mengerjakan soal ini. Kalau sudah tahu mereka itu berpotongan di satu titik, maka kita boleh menentukan ini. Nah, ketika untuk menentukan apakah V1, V2, V3 itu berpotongan di satu titik, ya tentunya ada cara, ya, ada cara. Boleh diselesaikan dulu sampai ketemu titik potongnya. Nah, kalau diselesaikan dulu sampai ketemu titik potongnya, berarti kan artinya lebih mudah membuat garis bidang melalui titik potong itu sejajar karena bilang arahnya kan sama di situ. Tapi ketika mungkin kita menggunakan bentuk aljabar linier yang dulu sudah pernah dipelajari atau aljabar matrik, ya, maka kan sebenarnya ketika kita melihat satu bentuk di sini, sorry, ya, ya, maka dulu kita mungkin pernah menentukan dengan determinan. Jadi determinan dari matrik ini kalau kita tuliskan dengan sarus misalkan, ini kita dapatkan bentuknya kan ini. Jadi kalau ini saya menggunakan adjoin, ya, tidak ini. Jadi artinya kan kalau ini saya menuliskan, sorry. Ya, kalau saya menuliskan ini kan 2. Kemudian ini kan bentuknya ini. Ya, jadi artinya 3 min 6. Kalau ini nanti eh, 1 karena kan negatif dari negatif 1. Ya, karena kan negatif 1 kali negatif 1 pangkat 3. Berarti ini 1 menjadi 1. Kemudian ini negatif 6 min negatif 3. Nah, ini ternyata menghasilkan satu bentuk yang di sini.
Ya. Ketika misalkan determinannya itu tidak nol, ya, maka dikatakan memiliki penyelesaian tunggal atau ketika garis itu berpotongan di satu titik, gitu ya. Jadi boleh menentukan itu. Tetapi ketika Anda menggunakan cara biasa ya, Anda menentukan titik potongnya. Jadi kalau misalkan V1 ditambah V2 itu menghasilkan nol, kan 2x plus negatif 2x itu nol, negatif Y plus Y nol, berarti 6Z. Kemudian min 8 itu nol. Ya, berarti Z itu kita dapatkan 8 per 6 sama dengan 4/3. Gitu ya. Kemudian kalau eh, bentuk 3, bentuk 3 dan 2, ya, mungkin barangkali kan ketika kita tuliskan di situ misalkan eliminir eliminir X-nya. Berarti 2 itu kali 3 ini kalikan 2. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 12. Sehingga kalau ini ditambahkan, kan bentuknya itu menjadi 0, kemudian 5Y, kemudian plus 9Z, ya. Kemudian di situ min 9, ya. Plus 9 sama dengan 0. Nah, berarti kan artinya di sini ketika kita tuliskan eh, bentuknya, berarti 5Y itu sama dengan negatif 9 kali 4/3 dikurangi 9. Nah, ini berarti bentuknya kan 3, 12, 12 min 9, 21. Berarti Y itu kan ketemu negatif 21/5 misalkan ini. Ya. Berarti kalau sudah ketemu ini kan nanti nilai X-nya ketemu. Berarti artinya ada titik potongnya itu. Nah, ketika kita sudah memiliki, oh dia yakin berpotongan di satu titik. Nah, itu kalau soalnya tidak diketahui maka harus dikerjakan itu. Baru kita menggunakan ini. Karena nanti ketika kita bentuk, ya, maka kita menuliskan ini. Ya, jadi ketika bentuk yang kita tuliskan itu, maka nanti kita mendapatkan bentuknya ini. Lihat. Bentuknya yang kita tuliskan kan 2x min Y plus 3Z min 5 itu V1 plus A, ya lambda 1 kita ganti A berarti bentuknya itu, lambda 2 kita ganti B berarti bentuknya itu. Nah, sehingga kalau ini disederhanakan atau dijadikan satu masing-masing variabel, maka akan menjadi 2, kemudian ini negatif 2A min 2A, kemudian plus B X gitu ya. Kemudian ditambah min 1, kemudian plus A, nah, kemudian plus 2B Y. Nah, kemudian di sini 3Z berarti plus 3, kemudian A kali 1 berarti A, oh sorry, A kali 3 berarti 3A, kemudian 3 kali B berarti plus 3B Z gitu ya. Kemudian min 5, kemudian min 3A, kemudian plus 6B sama dengan 0. Nah, berarti bilangan arahnya itu kan koefisien X, koefisien Y, koefisien Z. Nah, ketika ditanya bahwa bidang itu yang dimaksud itu misalkan tadi adalah sejajar gitu ya. Jadi artinya ketika yang ditanyakan di situ adalah ketika bidangnya itu sejajar dengan V4 ya. V4-nya itu X min Y min 2Z plus 3 sama dengan 0 ya. Maka ketika bidangnya ini sejajar ya, nah, maka
tentunya adalah bilangan arahnya ini negatif 2 A C min 2 ini, kemudian ini min 1 plus A plus 2B, ya, kemudian ini. Tadi V4-nya itu ini adalah X min Y min 2Z plus 3 sama dengan 0. Nah, berarti bilangan arahnya kan 1, negatif 1, negatif 2. Maka di sini yang kita lihat itu kan kalau sejajar berarti sebanding. Ya, jadi ketika ini kita tuliskan, oh, sorry. Ya, ketika kita tuliskan ini adalah bidang V5 misalkan, ya. V5 itu sejajar V4, ya. Maka bilangan arahnya itu sebanding. Jadi bilangan arahnya sebanding. Maka kalau dituliskan di sini bentuknya itu adalah, ya, kalau kita menggunakan bentuknya ini satu negatif satu negatif dua, berarti nanti bentuknya kan ini ya, kalau saya tuliskan di sini ini per satu, nah, nanti sama dengan per negatif satu. Nah, ini kan per negatif dua. Ya, ini kan sama. Sehingga nanti ketika kita dapatkan bentuk persamaannya, kalau ini, ya. Jadi nanti kan bisa tuliskan 2A, sorry, 2, 2 min 2A, kemudian plus 3B, plus B. Sorry. Saya tulis di sini aja. Tak hapus dulu. Tak hapus. Kenapa saya nggak jalan? Oh, sebentar. Hmm. Oke ya. Nah, satu kita dapatkan kalau V4 tadi sejajar V5, ya, maka dikatakan 2 min 2A plus B itu sama dengan min 1 plus A plus 2B. Dan itu ya. Dan itu berarti yang kedua. Kalau ini dibagi negatif 1 kan berarti 1 min A, ini. Kalau ini dikalikan silang ya mungkin kita boleh mengambil negatif 2A. Negatif 2A. Kemudian ini kali ini berarti 2, sorry, negatif 2. Kemudian ditambah 2A. Ya. Kemudian ditambah 4B. Ya. Maka yang sini itu negatif 3, negatif 3A, negatif 3B. Itu ya. Jadi bentuknya ini. Nah, ketika yang kiri itu berarti kan dijadikan satu itu 3 atau sama dengan berarti 3B, kemudian ini plus B. Sorry, 3A plus B. Ini kan jadi 3A, kemudian ini menjadi B. Kemudian dan berarti di sini 3 dan 2 berarti 1 sama dengan 2A negatif 3 berarti min 5A, 4B negatif ini berarti min 7B. Gitu ya. Misalkan bentuknya ini, nanti tolong dicek. Nah, ketika ada dua persamaan ini bisa nggak diselesaikan? Nah, ketika misalkan yang satu ini, berarti kan kalau saya tuliskan di sini 1 sama dengan
min 5A min 7B. Nah, sehingga kalau ini dikalikan 7, berarti nanti kan 21, kalikan 7 itu 21, kalikan 7 itu 7. Nah, kalau dijumlahkan, maka kan ini hilang. Maka 21 min 15 itu berarti nanti 16A. Kemudian 21 plus 1 itu 22. Ya, berarti kita dapatkan A itu adalah 22 per 16. Atau kali bagi 2, 11 per 8. Nah, ini berarti kan kita dapatkan nilai A. Nah, kemudian kalau nilai A ketemu, ya nilai B ketemu gitu ya. Artinya kan B itu sama dengan bentuknya kan 3 min 3A. Berarti artinya 3 dikurangi 3A berarti 33 per 8. Nah, berarti 24, 24. Kalau ini 3 berarti min 9 ya. 24 berarti negatif 9 per 8. Nah, ini berarti ketemu. Nah, berarti artinya persamaan bidang yang kita tuliskan, kita tinggal mengganti ini, kemudian ini adalah 11 per 8 A-nya, kemudian B-nya diganti dengan negatif 9 per 8. Nah, itu berarti ketemu bidang yang melalui garis potong itu. Nah, nanti sama enggak ya dengan bentuk ini ya? Tentunya adalah ketika kita sudah ketemu, kalau nanti X-nya ketemu, ya, X-nya ini ketemu, ini sudah ketemu, sama enggak dengan bentuk yang kita tuliskan, bilangan arahnya adalah 1, negatif 1, 2. Berarti nanti 1 kali X min X1, ya, ini dicari. Kemudian min 1 kali Y, berarti plus 21 per 5, kali plus 2, nanti bentuknya adalah Z-nya tadi ketemu 4 per 3, berarti Z min 4 per 3. Ya, sama dengan 0. Nah, nanti Anda samakan, kira-kira mendapat bentuk yang sama atau enggak. Ya, oke, itu ya. Itu materi pada pertemuan kemarin. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan terlebih dahulu. Ya, silakan. Saya tunggu 1 menit ya. Kalau ada silakan disampaikan. Kalau tidak, kita beralih pada persamaan garis lurus. Eh, Septi ada pertanyaan? Oh ya, silakan Mbak Septi. Ini Pak, izin bertanya yang sebelumnya yang pertama itu Pak, yang Yang sebelum jaringan bidang. Oh, sebelum jaringan bidang. Oke, sebentar. Yang soal tadi ya. Oke Pak, yang nomor 1, yang tegak lurus. Oke. Discord. Klik. Ya, yang ini. Tadi cara tanya hilang ya Pak? Iya, karena ini tanya langsung. Nah, cara tanya hilang. Kalau selesai kan kita ganti itu supaya layarnya nggak kesimpan. Tapi kalau di recordnya kesimpan. Pertanyaannya apa? Mungkin dicatat. Nanti kita Pertanyaan tadi itu sebenarnya kan udah menentukan titik P-nya itu kan bukan titik P, P, eh nilai P. iya nilai P-nya maksudnya Ah, negatif 10 per 13. mm-mm. Terus tadi ketika menentukan tegak lurus bidangnya itu, Bapak masukkan nilai yang V1 plus PV2 itu. Mm-mm. Nah, itu kan berarti V1-nya itu yang X min 3Y plus Z min 7 sama dengan 0 ya, Pak. Terus ditambah P-nya diganti Ini. nilainya negatif 10 per 13, terus Mm. dikurung sama P2. V2-nya, Pak. Mm. Terus itu menghasilkan nilainya. Terus kalau misalnya saya langsung ke, misal P-nya udah ketemu. Terus Mm-mm. saya memasukkan nilainya itu ke Di yang bawah ini. ini. Ya, Tuh, ha, nggak yang apa-apa. 1 plus 2P. Itu Nggak nggak apa-apa. apa-apa.
nggak apa-apa, boleh kan Sama aja. sama. Karena ini kan Oh, artinya ini diuraikan jadi ini gitu ya. Cuma kadang itu kan ketika kita mengalihkan itu kan artinya ketika kita tuliskan tadi V1 itu X min 3Y plus Z min 7 ditambah nanti kan negatif 10 per 13 kali 2X min Y kemudian plus 3Z min 5 ini sama dengan 0 kan sebenarnya sama ya kan ini artinya kan satu ini 2 kali negatif 10 per 13 kan sama karena ini kan uraian dari yang atasnya iya. gitu. Cuma kadang Tapi kan ketika ini gimana? mengalihkan kadang kan mengalinya kan satu-satu kalau bentuknya pecahan kadang kan agak lama gitu ya. Ya, Ya, jadi benar-benar. saya hanya mungkin memilih cara yang mungkin lebih lebih sederhana karena hasilnya bulat gitu. Kalau ini nanti kan satu-satu mesti bentuknya pecahan. Nah, pecahan-pecahan Ya, itu saya menghindari itu gitu, Mbak. Jadi sama. oke. Tapi Mm-mm. tadi pas aku nyoba sama hasilnya Bapak kok beda ya? Masa? Sebenarnya yang nilainya kan tadi negatif 7x udah sama. Terus Mm-mm. nilainya tadi kalau saya negatif 7x, negatif 49y. Kalau Negatif kalau nggak 7X, negatif empat puluh empat sembilan puluh y sembilan y negatif 17z plus 41 sama dengan 0. 41. Nggih. Mm-mm. Berarti yang Mungkin kata beda saya yang belakang salah. ya, Yang depan juga yang tadi kalau nggak salah Bapak itu min 29y kalau nggak salah. sebentar. Kalau ini kan negatif 39, nah, atau? Kan negatif 39, kemudian ini, oh iya salah. Ini kan kalau negatif 10 kali satu kan berarti plus 10 ya. Hmm. Berarti kan ini Jadi negatif 29. Tadi saya bilang ini ya. iya. Oh, oh. Terus salahnya kalau kita masukkan di sini, ini kan menjadi negatif 3, enggak, dikurangi P. P-nya kan tadi negatif, berarti plus toh, Mm-mm. plus 10 per 13. Ini berapa? Kan juga sama, negatif 29. Kan ini plus, bukan min. Oh Min ya, P, jadi saya min. negatif. Iya kan? Oh, iya, iya, iya. Oh, oh. Betul, betul. Oke, kan sama ya? Iya, Pak. Ya, karena di sini kan min P berarti berarti plus P kan 10 per Eh, 13 berarti negatif 39 plus 10 kan sama. Iya, Bukan ini tetapi ketemunya tetap dua negatif ini. Gitu iya, ya, iya. seperti ya. Iya, Pak. Oke, Terima yang lain kasih, ada Pak. mungkin? Nah, masih ada? Nggak ada ya. Em, Gibran ada pertanyaan? Eh, Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Kalau ada silakan ditanya. Ini ada Fredo atau Galih. Tadi mungkin Galih mau tanya tadi. Galih, Belum, tes. Mbak. Oh, belum. Bisa ya Galih ya? Insya Allah bisa, Insya Pak. Allah. Karenina? Karenina? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Oke. Oke, mudah-mudahan jelas. Oke, kalau ini nanti recordnya saya berikan. Saya masuk pada materi baru untuk memberikan pengantar, yaitu masuk di bab 3 ya. Kita akan bicara terkait dengan garis lurus dalam ruang. Ya, oke. Ya. Oke, kita akan bicara tentang garis lurus. Nah, jadi tadi kita mungkin menuliskan garis lurus kadang dinyatakan dalam bentuk banyak ya, banyak cara. Pertama gini, mungkin saya sampaikan garis lurus itu adalah perpotongan dari dua buah bidang, gitu ya. Maka kalau ini kita menuliskan bentuk umum, ini namanya bentuk umum. Bentuk umum dari suatu persamaan garis. Nah, hmm.
Jadi ini namanya bentuk umum dari satu persamaan garis seperti yang mungkin di bab 1 kita sudah menuliskan. Maka persamaan garis lurus dengan bilangan arahnya itu ini dan melalui titik ini kita tuliskan ini. Ya, jadi X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Gitu ya. Nah, ini namanya persamaan umum bidang dengan, persamaan umum garis lurus dengan bilangan arah ini dan melalui sebuah titik ini. Nah, kadang di dalam menuliskan ketika ini kita tuliskan lambda sama dengan lambda, maka dalam bentuk parameter itu kadang kita tuliskan X sama dengan X1 plus lambda A. Y sama dengan Y1 plus lambda B. Z sama dengan Z1 plus lambda C. Nah, ini bentuk penulisan itu kadang kita bisa menuliskan dalam bentuk parameter seperti ini, tapi kadang secara umum bentuknya seperti ini. Sehingga nanti ketika ada garis yang melalui ini, bilangan arahnya itu ini 2, 4, 1 dan melalui P itu ini. Maka mungkin ketika persamaan garis yang melalui itu berarti X min 2 per bilangan arahnya 2. Nah, kemudian Y min 0 per 4. Ya. Kemudian Z plus 3 per 1. Ya, atau dituliskan X min 2 per 2 sama dengan Y per 4 sama dengan Z plus 3. Nah, ini berarti bentuknya adalah seperti ini. Nah, bagaimana nanti ketika kita kadang menemui bagaimana Pak kalau misalkan melalui P tetapi bilangan arahnya itu 2, 0, 1. Tapi tidak 2, 4, 1. Maka kalau kita tuliskan itu kan bentuknya jadi X min 2 per 2. Kemudian sama dengan Y min 0 per 0. Sama dengan Z plus 3 per 1. Nah, maka ketika kita menuliskan bentuk ini, nah, membagi dengan 0 itu kan ketika pembilangnya tidak 0 hasilnya 0 gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tuliskan seperti ini, maka penulisannya itu bisa dituliskan di sini adalah X min 2 per 2 sama dengan Z plus 3 per 1, Y-nya itu 0. Jadi boleh dituliskan dalam bentuk seperti ini. Tapi ketika menuliskan seperti ini kadang menjadi satu bentuk yang tidak pas. Kalau ini masuk di dalam satu software kadang tidak bisa masuk di situ, gitu ya. Itu berarti bentuknya seperti ini. Sehingga kalau kita mungkin di dalam satu bentuk ini, maka kan seolah-olah di sini bentuk ini merupakan perpotongan dari dua buah bidang. Nah, ketika misalkan kita menghasilkan satu bentuk ini, maka kalau diuraikan itu kan apa sih arti persamaan kalau A atau kesamaan B sama dengan C. Itu kan A sama dengan B dan B sama dengan C. Nah, artinya di sini berarti kan ada tanda 2 dihubungkan dengan dan ya, bukan atau. Berarti berlaku dua-duanya. Berarti kalau ini kita tuliskan, itu bentuknya kan menjadi 4X. Berarti atau kalau dituliskan X min 2 per 2 sama dengan Y per 4 dan Y per 4 itu sama dengan Z plus 3. Sehingga kalau diuraikan bentuknya itu menjadi di sini itu kan, oh kalau ini per 4 per 2 berarti 2 ya. Berarti kan 2X 2 berarti min 4 sama dengan Y. Dan kalau yang ini berarti Y sama dengan 4Z plus 12. Y sama dengan 4Z plus 12. Nah, ini kan bidang. Dan ini bidang, gitu ya. Jadi, seolah kan perpotongan dari dua bidang itu. Maka di sini, pertama, kalau garis lurus itu, ya, itu bentuk umumnya, maka yang benar itu pertama ini. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki bentuk yang tadi, maka bentuknya adalah perpotongan dari dua buah bidang ini. Ya, jadi bentuknya adalah perpotongan dari bidang
Kalau ini V1, ini V2. Ya. Jadi garis itu kadang dinyatakan dalam perpotongan dua buah bidang. Jadi kalau misalkan garis K itu ini, ya, maka eh, ini adalah menyatakan garis lurus. Maka bisa nggak ini kita tuliskan dalam bentuk X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Bisa nggak ya? Itu artinya kan kita mencoba memanipulasi agar bentuk ini bisa dibawa ke bentuk yang satunya karena bentuk umumnya itu. Maka mungkin ketika kita mencoba untuk merubah itu, ya kita sedikit mungkin memperhatikan ini. Artinya bagaimana kita mungkin mensubstitusikan agar kita dapatkan. Nah, ketika dari bentuk yang pertama, kalau ini, ya, maka kita tuliskan Z itu kan sama dengan bentuknya ini. Ini ya. Itu kan negatif 2X min 3Y min Z, min 1. Kemudian kalau dari bentuk yang kanan, ini berarti Z-nya itu adalah karena di ruas kiri berarti X plus Y min 2 per 2. Ini per ya, bukan garing di sini. Ini per 2. Ya. Nah, berarti kan orientasi pertama kan oh Z sama dengan Z. Nah, berarti ini akan sama dengan yang ini. Maka kita tuliskan bentuknya ini. Ya. Ini saya hapus yang ini. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, ini kan bentuknya ini Z sama dengan Z, ya, Z itu sama dengan Z, maka Z1 ini yang Z kedua itu ini. Nah, sehingga kan kalau ini kita kalikan silang, maka ruas kirinya itu menjadi negatif 2 kali 2 berarti negatif 4X min 6Y min 2. Yang kanan X plus Y min 2. Nah, ini kita dapatkan ini. Nah, bentuk ini kan kita tuliskan kalau disederhanakan kita gabungkan. Oh, negatif 2 dengan negatif 2 itu saling mengeliminir hilang. X dengan negatif 4X itu berarti negatif 5X. Y dengan negatif 6Y itu menjadi 7Y. Ya, berarti bentuknya ini. Atau kalau kita tuliskan, kita mendapatkan satu bentuk itu ini. Ya. Ya, tapi kalau bentuk itu belum baku ya, mungkin kita berpatokan pada bentuk yang ini, gitu ya. Nah, ketika kita memiliki Z tadi, Z itu adalah negatif 2X, kemudian min 3Y, min 1. Ya. Maka yang kita orientasikan itu kan ketika kita mau membawa ke dalam bentuk yang ada di situ ya. Artinya di sini kan ketika Z kita dapatkan ini, maka kan kalau X-nya itu atau mungkin Anda menggantikan bentuk yang ada itu dengan bentuk yang ini. Artinya kan kalau O negatif 5X sama dengan 7Y. Atau kalau Y itu diganti negatif 5 per 7. Nah, berarti ini kan boleh dituliskan Z sama dengan negatif 2X min 3 kali Y-nya diganti negatif 5 per 7X. Ya. Kemudian min 1. Nah, ini kan kalau dituliskan ya, 35. Nah, 35 kemudian plus ini. Atau mungkin kalau Anda tuliskan bareng itu adalah negatif 14 berarti plus 35 per 7X gitu ya, min 1. Nah, sehingga kalau orang menuliskan 35 plus 14 itu 21 per 7. Kalau di sini yang kita gantikan itu berarti di sini kan menjadi 21 per 7 X min 1. Ya.
Mungkin bentuknya itu ya. Ini, oh sorry, salah. Kalau ini saya salah mengalihkan. Nanti kacau. Saya hapus dulu. Salah melihat ya, sorry. Ya, kita ganti di sini. Bentuknya berarti nanti negatif 14. Ini plus 15 per 7. X min 1. Nah, ini berarti nanti ketemunya adalah X per 7. Berarti nanti X min 7 per 7. Ini sama dengan Z. Gitu ya. Nah, ini Z-nya ini. Nah, berarti kita mendapatkan apa di situ? Yang pertama, mungkin kita mendapatkan satu bentuk Z itu sama dengan ini. Kemudian, kalau kita mungkin ingin merancang dalam bentuk yang berbeda, ya berbeda itu dalam arti yang kita mau samakan yang mana di situ, ya. Jadi yang mau kita samakan itu yang mana? Kadang kan boleh menuliskan bentuk ini, atau kadang kita menuliskan dalam bentuk yang lain. Ini kan kalau kita tuliskan boleh menuliskan ini atau ini, atau itu berarti salah satu ya. Ketika tujuhnya itu di situ kan berarti ini kita tuliskan hanya dipindahkan saja. Jadi ini kan artinya ketika ada Z plus 1 sama dengan X per 7. Ya ini boleh, nggak apa-apa. Jadi boleh ini, boleh ini. Nah, ketika nanti kita memiliki satu bentuk yang kita orientasikan di situ, ya. Pertama adalah ketika X-nya itu kita dapatkan bentuk yang kita miliki tadi kan ini. Ya, kalau kita memiliki ini, maka mengubah menjadi ini lebih menarik daripada ini, gitu ya. Mengubah ini menjadi lebih menarik itu ini. Artinya kan kalau kita memiliki X min 7 negatif X per 7 sama dengan Y per 5. Berarti kan kalau ini kita sudah memiliki bentuk ini. Nah, oh berarti kalau gitu kita merubahnya ini itu kan boleh menjadi X per 7 sama dengan Y per negatif 5. Jadi ini sama ini kan sama. Nah, ketika X per 7 itu apa? X per 7 itu ternyata Z plus 1. Oh, ini berarti sama dengan Z plus 1. Gitu ya. Jadi bentuknya adalah ini. Sama enggak dengan ini? Ya sama. Kalau ini kan dikalikan dengan bentuk yang ada di situ. Tapi kalau ini per 5, ya harusnya di sini itu pernya 5. Gitu. Nanti Anda edit di sana. Oke ya. Jadi artinya ketika ada bentuk yang begini, maka diubah menjadi bentuk yang ini itu bisa. Nah, nanti kalau ada bentuk yang ini, nah, diubah ke bentuk ini bisa. Oke, itu jadi persamaan sebuah garis lurus boleh dituliskan dalam bentuk umum atau mungkin dituliskan dalam bentuk perpotongan antara dua buah bidang. Oke ya, itu mungkin konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan bilangan arahnya? Mungkin ada satu hal yang perlu apa itu perhatikan di sini bagaimana menentukan bilangan arahnya. Ya, ini kan menjadi penting karena ketika tadi kita memiliki X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C, ini kan dengan mudah bilangan arahnya A, B, C. Tetapi ketika kita tuliskan di sini, bagaimana bilangan arahnya kan artinya gabungan dari dua buah bidang. Maka mungkin bisa diikuti proses ini gitu ya. Artinya ketika mungkin kita akan mencoba untuk memproses, berarti sebenarnya tahapan kita itu eh, akan kita lihat seperti ini. Jadi untuk memproyeksikan garis L terhadap bidang koordinat dapat dimulai dengan menghilangkan X, Y, Z. Jadi caranya sama. Ingin kita mencoba mungkin mengeliminir beberapa, kemudian nanti kita bentukkan kesamaan. Kita ikuti ini ya. Mungkin kita materinya hari ini sampai menentukan ini. Pertama gini,
bidang yang memproyeksikan yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. Ini memproyeksikan sejajar dengan sumbu Y. Oke, memproyeksikan sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau kita mungkin mengingatnya itu di sini, ya ini X, ini Y, ini Z, sejajar dengan sumbu Y. Maka yang kita eliminir itu mestinya adalah di sini melenyapkan Y, gitu ya. Sehingga di situ kan kemarin ketika di bab 1 kan ketika variabel itu tidak ada itu menjadi silinder yang sejajar dengan sumbu itu gitu ya. Itu berarti artinya kita eliminir Y-nya. Nah, ketika kita eliminir Y berarti kan kita memiliki ini. Ya. Berarti kan kalau gitu di persamaan pertama kalikan B2 persamaan 1 kalikan B1. Ya, kalau kalikan B2 maka ini hasilnya ini. Jadi B2B1 B2A1 B2B1 ya. Kemudian ada B2C1 dan B2D1. Kalikan A1 maka menghasilkan A1 A2B1 B1B2 dan seterusnya kita dapatkan B1 ini B2 ini gitu ya, kita mendapatkan bentuknya itu ini. Nah, jadi ini kalikan dengan B2 ini kalikan B1. Nah, ini sudah sama berarti bisa dieliminir dengan cara mengurangkan. Nah, kalau ini dikurangkan berarti kan ada B2 min B2A1 min B1A2 X ini 0, B2C1 min B1C2 Z, dan ini mungkin bentuknya ini. Nah, ketika bentuk ini kita nyatakan dalam bentuk persamaan, di mana kalau ini kita nyatakan X sama dengan MZ plus P, berarti kan artinya koefisiennya ini kita buat 1, berarti kan dibagi dengan B2A1 min B1A2 gitu ya. Berarti kalau gitu kan di sini sebenarnya X itu kan sama dengan kalau dilakukan di ruasnya dijadikan di kanan, ini kan bentuknya kalau yang mau dirubah itu kan min B2C1 min B1C2 Z ini per ini kan B2A1 min B1A2 ditambah ini negatif dari ini B2D1 min B1D2 per ini B2A1 min B1A2 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam bentuk ini, maka kan kalau kita mungkin menjadikan matrik ya, matrik. Oh, ini determinan dari sebuah matrik order 2 misalkan gitu ya. Nah, ketika ini kalau kita lihat itu kan A1 B2, B2 A1, A2 B1. Ya, jadi kan karena kan oh bentuk yang bawah itu tetap ini. Yang atas min B2 C1 ini kalau diteruskan kan sebenarnya bentuknya jadi ada B1 C2 min B2 C1 per B2A1 min B1A2 Z ditambah ini. Mungkin bentuknya jadi B1D2 min B2D1 per B2A1 min B1A2. Nah, sehingga ketika bentuk ini, oh ada B2C1, oh ini. Oh, berarti ini. Maka bentuknya kan menjadi ini. M itu adalah ini. Determinan dari B1C1, B2C2. Kemudian penyebutnya itu adalah ini. Sehingga bentuk ini kalau dituliskan dalam bentuk matrik itu determinan itu. Nah, kan berarti kan artinya ini kali ini. Kan gitu ya. Ini dikurangi ini. Nah, itu berarti menghasilkan bentuk yang ini. Gitu ya. O, M, dan P-nya itu ini. 1. Ini kita dapatkan ini. Nah,
mestinya kita butuh satu lagi kan. Ini kan baru satu bentuk X sama dengan MZ. Berarti ada bentuk Y yang kita cari. Nah, jadi kalau mungkin kita melanjutkan tadi, kalau kita eliminir Y, ya, maka supaya nanti bentuk yang ada apa itu Y-nya, ya, mungkin X itu kita nyatakan dalam Y. Oh, berarti bisa dieliminir Z-nya, gitu ya. Jadi caranya itu mestinya kita bisa melakukan ini. Nah, kalau misalkan dituliskan dalam bentuk yang berbeda, misalkan dalam bentuk eliminir dalam X, ya, berarti yang kita lakukan di sini adalah bentuknya ini. Kalau eliminir X itu berarti kan kalikan dengan A2. A2 A1 X ditambah A2 B1 Y, ya, ditambah nanti ada A2 C1 Z ditambah A2 D1 0. Nih. Kemudian di sini kalau kalikan A1 nanti A1 A2 X ditambah A1 AT B2 Y ditambah A1 C2 Z ditambah A1 D2 0. Ini ya. Nah, sehingga nanti kalau dikurangkan, maka bentuknya di sini kan ini 0, maka di sini yang bentuknya kan menjadi A2 B1 min A1 B2 Y. Nah, kemudian ini ditambah dengan, di sini bentuknya berarti A2 C1 min A1 C2 Z, ya. Nanti ditambah dengan di sini berarti ada A2D1 min A1D2 0, gitu ya. Bentuknya kan ini. Sehingga artinya di sini ini juga menghasilkan satu bentuk matrik. Dilihat penyebutnya di sini, ini sama ya. A2B1 A1B2. A2 di sini. A2B1 A1B2. Berarti negatifnya di situ. Kemudian kalau ini B1 C1. Ini nanti kan ketika dieksplisitkan, kalau dituliskan di sini Y itu sama dengan NZ plus Q, ya. Maka yang kita tuliskan di sini mungkin kita ya, kita ambil, kita hapus dulu. Kita ambil yang warna biru. Ya. Jadi ketika kita tuliskan ini, berarti nanti kan artinya Y itu sama dengan kan negatif ini. Berarti negatif dari A2 C1 min A1 C2 per di sini A2 B1 min A1 B2. Ini Z plus D-nya itu berarti negatif dari A2D1 min A1D2 per yang di sini adalah sama ya, A2B1 min A1B2. Nah, bentuknya ini. Nah, sehingga mungkin barangkali ketika kita sesuaikan dengan bentuk yang ada, ini kan sama dengan determinan dari, kalau ini sudah misalkan bentuk yang didapat itu apakah sudah sesuai atau belum. Ini kan artinya ketika ada bentuk yang kita tuliskan C1, kalau ini kita misalkan ada A1, A2. Nah, berarti di sini bentuknya boleh dituliskan itu apakah dalam arti
A1, A2, C1, C2. Nah, kalau ini kan berarti C2A1 dikurangi C1A2. Oh, berarti dalam kurung kan sudah persis sama. Dibagi dengan, kalau ini ada A1, A2, B1, B2. Nah, kalau ini B2, B1, ya, padahal B1 ini. Oh, berarti negatifnya pindah ke bawah. Nah, ini Z ditambah nanti ini juga sama. Mutlak di sini ada A1, A2, D1, D2. Kemudian di sini adalah A1, A2, B1, B2. Nah, ini ya, berarti bentuknya ini. Ketika bentuknya ini adalah NZ plus Q ini. Nah, berarti apa yang kita dapatkan dengan bentuk ini? Maka yang kita tuliskan kan ketika Z itu kan sama dengan ini. Y min Q per N. Berarti di sini ya, Z itu sama dengan Y min Q per N. Kalau dari bentuk ini, Z itu sama dengan X min P per M. Nah, berarti kalau gini kan bilangan arahnya itu apa sih? Berarti kalau ini kan sudah menjadi satu bentuk umum. Ya. Ini melalui titik P, 0, H. Bilangan arahnya itu M, 1, oh sorry, M, N, 1. Ini melalui P, H, 0. Sorry. Melalui P, H, 0 dan bilangan arahnya M, N, dan ini. Ya, bilangan arahnya M itu kan ini. Kemudian bilangan arahnya yang M itu ini, berarti N-nya itu ini. Ya. Sehingga mungkin kalau dituliskan kembali di dalam satu bentuk yang ada di sini. Jadi kalau Q-nya tadi ini didapatkan ini, maka bentuknya itu ini, X min P ini, berarti kan melalui P, Q 0 dengan bilangannya M, N1, maka bentuknya itu kan M-nya ini. Maka kalau orang menyederhanakan, dalam satu urutan itu, ini kalau saya clear ya, urutan itu, maka kan kalau M ini, N ini, nah berarti kan kalau ada MN1, itu kan boleh dikalikan dengan penyebutnya ini. Oh berarti B, C, B2, C1, ini berarti yang satunya itu kan berarti penyebutnya jadi di situ. Maka kalau kita tuliskan, kalau nanti menuliskan ada A1X di sini, maka kita boleh menemukan A1, B1, C1. Nanti ada A1, B1, misalkan ini A2, B2, C2, ada A2, B2. Ini kita tambahkan ya, kayak cara Horner itu ya. Maka ketika A itu yang mana? A itu kan M. Tadi ini. Oh, bentuknya yang atas. Maka M itu BC1. Oh, yang ini. Kemudian kalau N itu mana? Oh, yang atas ini. Berarti CA. Nah, oh, berarti ini. Berarti ini kan kalau begitu A, ini B, ini C. Gitu ya. Jadi kalau bilangan arahnya ABC, maka A itu B ini. Jadi kita mungkin menuliskan bisa seperti ini. Ini artinya kalau kita mendapatkan itu. Misalkan gini. Kalau 2X ditambah 3Y min 1, min Z sama dengan 0, ini V1, V2, ini 3X min Y plus 4Z plus 6 sama dengan 0. Ya. Kalau garis itu dari V1, V2. Berarti kalau seperti ini garis potong antara V1 dan V2. Kalau gitu bilangan arahnya apa? Jadi kalau misalkan kita mengatakan bilangan arah dari garis yang potong ini apa? Ya. Maka menuliskannya itu kan ada 2, ini 3, ini -1. Ini 3,
ini negatif 1, ini 4. Nah, berarti kalau ini kan mencari A, itu yang ini. Nah, berarti kita tambahkan lagi 2, 3, negatif 1. Oh, A itu ini. A itu berarti kita dapatkan dari 12 min 1, berarti 11. Ya. Oh, B-nya itu ini. Berarti negatif 3, negatif 8. Berarti B itu adalah negatif 11. Oh, C-nya itu ini. Berarti negatif 2, negatif 9. C-nya adalah negatif 11. Gitu ya. Jadi, bentuk yang kita dapatkan adalah bilangan arahnya ini. Nah, kalau misalkan sudah ketemu 11, negatif, negatif, maka boleh juga sama dengan 1, negatif 1, negatif 1. Gitu ya. Itu artinya di dalam menuliskan satu bentuk, maka kadang bisa seperti ini. Oke ya, itu berarti artinya kalau diketahui persamaan garisnya, secara umum kita tahu bilangan arahnya. Tapi kalau ditentukan dalam bentuk perpotongan antara dua buah bidang, nanti kita juga bisa menentukan bilangan arahnya juga, gitu ya. Sehingga mungkin nanti ketika ada contoh yang sama ya, ini kalau di sini kadang kurungnya lari ya. Ini harusnya di sini. Ya, nanti harusnya ini. Ya, kemudian yang terakhir itu ini, gitu ya. Jadi yang kita dapatkan bentuknya itu mestinya ketika bilangan arah itu adalah 2, negatif 3, 1, 1, 3, negatif 2. Ya, berarti nanti 1, negatif 3, 1, 3. Ya, kalau ini sama ini. Ya, jadi negatif 6, 6 dikurangi 3. Harus 3, gitu ya. Kemudian 1 dikurangi 2, negatif 2 berarti 5. Oh, sorry, ini 1 dikurangi ini. Berarti harusnya kita dapatkan 1 plus 2, itu 3. Ini salah. Nanti kalau ini 1, ini bentuknya ini. Tapi kalau ini tadi kita tuliskan 3 bentuknya ini. Oke, mungkin ini salah nulis ya, ini 2. Ya, kalau ini 2 berarti kan 1 dikurangi negatif 4 itu 5. Kemudian 6 dikurangi negatif 3 itu 9. Oke, jadi bentuknya itu sehingga mungkin nanti kita bisa mengarahkan sehingga bentuk-bentuk itu nanti bisa dibawa dan kita dapatkan bentuk itu. Oke, gitu ya. Mungkin materinya sampai ini saja. Tolong nanti bisa dibaca-baca. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sehingga nanti mungkin materinya saya kirimkan. Kemudian ada beberapa soal, kalau misalkan di belakang itu ada soal, nanti bisa dipelajari atau dibaca-baca. Mungkin gitu, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Miss Sinta, ada pertanyaan? Atau Frankie, ada pertanyaan? Frankie nggak ada? Enggak? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Hadir, Pak. Hadir, oh, Pak. hadir. Nah, tapi kan nggak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Mohon maaf, mudah-mudahan nanti recordnya saya kirim nanti untuk dipelajari dan materinya juga saya kirimkan. Sehingga nanti kalau ada persoalan bisa disampaikan. Kalau enggak sekarang ya mungkin nanti pada ketemuan lagi di hari Selasa. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan kita enaknya untuk luring gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.